Karena pemerintah sebelumnya mengusulkan jemaah membayar 69 juta rupiah untuk biaya haji tahun ini. Apa saja upaya yang bisa dilakukan demi menekan biaya haji sehingga tidak memberatkan calon jemaah? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau Ampuri, Pak Farid Aljawi. Pak Farid, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Farid, ini usulan pemerintah biayanya naik dari 39 ke 69 juta, pendapat Anda seperti apa? Ya, tentu kita harus memperhatikan berbagai hal, karena pelunasan ini kan sudah 10 tahun tidak ada kenaikan. Ya. Nah, dipotong 2 tahun pandemi. Tentu kita memikirkan ada inflasi dan juga nilai tukar, ya, karena masyarakat menyetorkannya kan pakai rupiah. Nah, sehingga memang harus ada kenaikan, namun angkanya harus rasional, sehingga masyarakat ya kira-kira mampu ya bisa melunasi pada tahun ini. Angka Jangan rasionalnya sampai, berapa Pak Farid? ya mungkin estimasi saya sekitar 50, 55, ya. Itu 50, juga sudah 55 angka juta yang itu angka bagus. rasional menurut Ampuri ya. Tapi yang jadi Nah, pertanyaan saya sekarang kan gini, 2 tahun terakhir pandemi, ketika pandemi sempat 1 tahun haji tidak bisa berangkat, kemudian tahun lalu mereka yang dianggap lansia ada batas umurnya kemudian sudah masuk kuota tapi tidak bisa berangkat. Artinya kan ini karena kebijakan sebetulnya, bukan karena mereka yang memang batal berangkat. Bagaimana dengan mereka-mereka ini? Apakah juga kemudian harus bayar nambah sementara seharusnya kuota mereka sudah harus berangkat sebelumnya? bagi yang mereka sudah melunasi di tahun lalu, jika ada kenaikan saat ini harusnya tidak tambah, dan ini menjadi beban pemerintah sehingga ada rasa atas keadilan karena mereka sudah menyimpan uangnya lebih lama ketimbang yang mereka sekarang belum melunasi begitu. Jadi yang sudah lunas tapi kemudian kemarin tidak bisa berangkat karena memang kendala aturan itu seharusnya tidak perlu nambah ya. Karena Betul, angkanya cukup signifikan kalau kita berhitung dari 39 ke 50 atau 55 saja. Seperti yang tadi betul. Ampuri katakan. Karena kan kalau Iya, kita bicara naik haji jarang ada yang naik haji sendiri. Biasanya satu keluarga tuh minimal berdua, bertiga begitu ya. betul. Ini juga satu langkah yang sehingga targetnya ya masyarakat bisa melunasi semua. Jangan sampai tahun ini tidak bisa melunasi, tahun kemarin karena kendala usia, tahun sebelumnya karena memang mereka tidak masuk. Ini kan nanti akan terjadi kegagalan yang berkali-kali begitu. Oke. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa maksimal bisa melunasi semua. Pak Farid, kan sekarang isu utamanya kan karena subsidinya dianggap terlalu besar 18 juta. Ya. Sehingga kemudian harganya di-adjust jadi 69 juta. Memang idealnya berapa negara harusnya memberikan nilai subsidi untuk haji? Nah, mengenai angka tentu kita serahkan ke BPKH ya. Kalau mengenai angka kita tidak tahu persis karena BPKH ini kan baru bekerja sejak tahun 2017 ya. Nah, 2017 5 tahun dipotong pandemi 2 tahun baru bekerja 3 tahun. Nah, nilai subsidi kemungkinan sekitar 7 miliar mungkin Hmm? ya. Triliun ya. Nah, itu juga dibagi dengan yang keberangkatan tahun ini dan keberangkatan tahun yang akan datang begitu. Oke. Pak Farid, ini kan kalau kita breakdown satu-satu item-item yang naik itu kan salah satunya aftur, kemudian ada juga biaya penginapan dan segala macam itu. Yang kemudian jadi pertanyaan kan kalau kita bicara aftur itu kan fluktuatif, Pak. Apakah kemudian harus dipukul rata kemudian naiknya cukup signifikan seperti itu? Nah, ini perlunya transparansi pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami ya kan bahwasanya kalau memang itu turun harusnya juga disampaikan kepada masyarakat. Karena kan memang kenaikan itu kemarin ketika awal-awal setelah pandemi buka. Kemungkinan sekarang akan turun. Nah, ini bisa dibicarakan dengan penerbangan begitu. Oke, kalau salah satu opsi Pak Farid, ini kan untuk menekan biaya haji yang kenaikannya pasti akan memberatkan calon jemaah haji. Dari 40 hari masa mereka untuk beribadah haji ditekan jadi 35 atau 30 hari, itu bisa menekan berapa biayanya Pak? Mengenai kos ya, untuk hotel. Hotel itu kan kita kontrak satu musim, jadi kita pakai 30 hari, 40 hari sama. Mungkin yang bisa ditekan adalah biaya dari makan. Ya, makannya ini kalau jumlah harinya kurang, tentu biaya makan juga akan berkurang. Saya meyakini insya Allah ya ketemu, saya meyakini ya Hmm? insya Allah itu bisa turun ya sehingga pemerintah mudah-mudahan malam ini bisa menentukan minimal
ya 50 atau 55 maksimal. 50 Untuk atau biaya 55 transportasi dengan tahun ini. penghematan yang dilakukan pemerintah, apakah kemudian nanti pelayanannya juga akan turun signifikan, Pak? Karena kan penekanan biayanya cukup lumayan nih. Tentu tidak. Jadi kenaikan harga ini juga harus diimbangi dengan pelayanan. Hmm. Karena haji ini mayoritas adalah lansia, maka pelayanan terhadap lansia itu yang diutamakan. Kita tahu bahwasannya lansia itu ya itu tidak sama dengan yang muda-muda, terutama dalam Ya, makannya. Nah, makannya lansia ini kan bisa lebih dihemat. Ya kemungkinan ada subsidi silang ya antara jumlah jamaah yang masih muda dengan jumlah jamaah yang tua. Ya, dan juga tentang mungkin pelayanan kesehatan. Memang pelayanan kesehatan umat lansia lebih ekstra, lebih banyak daripada pelayanan kesehatan yang muda. Nah, ini lagi ditimbang-timbang oleh pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa menentukan harga yang memang rasional dan bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga ini tidak berlarut-larut. Karena kalau kita hitung waktu ini sudah sangat mepet. ya. Ya, ketika pengumuman pelunasan, ya masyarakat harus siap-siap untuk pelunasi dan juga masih ada persiapan-persiapan berikutnya yang menjelang keberangkatan, Oke. yang kurang lebih sekitar 5 bulan lagi begitu. Pak Farid, dalam waktu 5 bulan, kenaikannya yang harus ditambah, taruhlah misalnya ketok palunya di angka 50 juta seperti yang diusulkan Komisi 8 sebelumnya, kan mereka meminta, kalau saya tidak salah koreksi ya Pak, itu kan di angka 50 juta. Artinya kan sebetulnya mereka, para jemaah ini hitung-hitungannya harus menambah sekitar 10 jutaan lebih, kurang lebih ya Pak, per orang. Betul. Ya. Nah, ini dengan waktu 5 bulan, bagaimana kemudian para jemaah haji yang sebelumnya memang sudah kesulitan untuk pelunasan saja di angka 39 sudah kesulitan, tapi kemudian dia punya kuota untuk berangkat tahun ini, tapi kemudian uangnya nggak ada. Ada nggak sih kebijakan yang seharusnya ini sebetulnya bisa dilakukan pemerintah tahun depan, nggak mesti tahun ini? Nah, ini kembali lagi kepada pemerintah memutuskannya memang juga harus bijak. Pokoknya targetnya adalah jangan sampai mereka gagal berkali-kali. Ya, gagal karena pandemi, gagal karena usia 65, gagal karena ya mereka Umur. tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi. Tentu ya kami berharap semua jamaah bisa melunasi berapapun keputusan pemerintah pada malam ini. Ya. Hingga kuota ini terisi full. Karena kita ini diberi kepercayaan tahun ini adalah tahun pertama kali kita melaksanakan ibadah haji setelah pandemi dengan kuota penuh. Gitu. Jadi kalau misalnya alasan masyarakat, tentu masyarakat kan beragam dan dari tingkat kemampuan yang beragam pula. Iya betul. Maka memang perlu juga kita edukasi kepada masyarakat, ya diupayakan maksimal ya agar bisa ya melunasi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang insya Allah sudah sangat bijak. Oke, tapi terakhir sebelum saya menutup dialog ini, rekomendasi atau katakanlah upaya seperti apa yang bisa dilakukan Ampuri untuk kemudian bisa mewakili masyarakat calon para jemaah haji ini kemudian untuk bisa mendapatkan haknya secara optimal, tapi kemudian harganya tidak naik secara signifikan, mereka juga kemudian bisa dapat pelayanannya juga di sana sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Ya, perlu diketahui bahwasanya Ampuri memang mendapatkan porsi dari pemerintah sejumlah 8%. Itu untuk haji khusus, ya kan? Yang setorannya dalam bentuk dolar. Namun yang haji biasa itu terbagi ke seluruh embarkasi di seluruh Indonesia. Ini memang agak berbeda, gitu, agak berbeda antara haji khusus dengan haji biasa. Namun kita sangat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Komisi 8 yang mereka sudah berjuang keras karena kita sebagai penyelenggara umroh dan haji yang memang setiap hari ya kita berhubungan dengan pemerintah Arab Saudi dan para stakeholder di Arab Saudi sehingga kita bisa juga membantu mengkomunikasikannya hal ini kepada masyarakat. Oke, satu lagi terakhir Pak Farid, ini soal haji-haji khusus yang kalau tahun lalu kan kita lihat ada beberapa insiden yang gagal masuk, kemudian visanya terlambat terbit, beberapa kendala seperti itu di tahun seperti ini ketika kuotanya sudah dibuka maksimal. Apa kemudian upaya pencegahan supaya kemudian calon jemaah haji kita yang khusus seperti yang tadi Anda katakan tidak terulang seperti tahun lalu? Ya, tentu yang pertama jika haji khusus itu kan kuota 8%. Di luar haji khusus ada haji furoda yang mereka mendapatkan visa langsung dari rekan-rekan atau mitra-mitranya di Arab Saudi. Harapannya kepada masyarakat yang mereka harus jeli kepada penyelenggara-penyelenggara
yang menyelenggarakan haji khusus dan haji furoda, Ya. ya, atau haji mujamalah. Nah, haji mujamalah ini kan kuotanya terbatas, dan pastikan bahwasanya penyelenggara tersebut memiliki atau mempunyai akses langsung sehingga bisa mendapatkan visa tahun ini. Jangan sampai ada kegagalan ya yang diakibatkan memang mereka hanya menerima namun mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan visa mujamalah tersebut. Yang akhirnya nanti masyarakat juga yang menjadi korban begitu. Oke, terima kasih Pak Farid Aljawid telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.